tapi terlalu dalam, terus teman-teman nggak mau banyak melakukan investasi, bisa kita melakukan pembangunan pembangkit skala kecil, nggak perlu yang besar gitu. Ada keuntungan, ada kerugiannya, nanti saya cerita. Nah ini sistem pembangkit panas bumi. Jadi yang tadi saya sampaikan, ini area ini sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau kita di GDP itu ada dua divisi. Di produksi itu ada di steam field dan pembangkit. Dulu saya di pembangkit. Nah, di steam field, production well tadi yang saya bilang, itu kenapa di sumur yang karakteristiknya air itu butuh separasi. Nah, separasi ini di tiap sumur itu kan nambah cost ya untuk investasi. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Nggak sampai di situ ya, ada silencer dan lain-lain, ada breadboard dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu siklus untuk menseparasi air tadi. Lalu nanti uap yang sudah terseparasi itu kita transferkan ke pembangkit. Nah, di sistem pembangkit ini ada dua separasi lagi, kita sebut namanya itu scrubber dan devisor. Fungsinya sama, untuk menseparasi air, untuk memastikan bahwa uap itu benar-benar yang masuk ke dalam turbin itu gak ada airnya. Kenapa? Karena di turbin itu ada sistem, bukan sistem ya, ada mesin putar si turbin itu sendiri yang nggak boleh rusak. Kalau ada airnya itu si sudut-sudut turbin atau baling-baling turbin itu dia terabrasif karena air. Nah, jadi kita pastikan lagi, ya walaupun memang ada tapi kecil ya, seperti itu. Nah, ini fungsinya sama kayak separator. Lalu air kondensatnya kita lakukan flashing juga di atmosfer, lalu airnya kita injeksikan ke sumur injeksi. Di sistem turbin ini kenapa bisa menghasilkan listrik? Mungkin teman-teman pernah belajar juga, ada namanya energi potensial, energi kinetik, sama mekanik ya. Nah, di sistem turbin itu kita mengubah energi potensial itu dari mana, tekanan sumur sampai tekanan main kondisi. Itu ada perbedaan head atau perbedaan pressure. Jadi kan kalau tekanan itu mengalir dari tekanan tinggi ke rendah ya. Lalu ada energi kinetik itu yang disebabkan dari energi potensial juga sebenarnya, laju alir. Tapi energi kinetiknya itu bisa dipengaruhi oleh sistem pengepaan kita yang panjang dan belok-belok naik turun, itu bisa berkurang. Nah, itu yang lagi saya teliti dari judul tesis saya, melakukan penelitian pengaruh terhadap sistem pengepaan itu terkait optimalisasi di pembangkit ini. Nah, si turbin ini bisa berputar itu karena adanya perbedaan tekanan antara inlet dan outlet, lalu ada kecepatan aliran si uapnya itu sendiri, lalu memutarkan turbin itu dikoppel langsung sama generator ini ada namanya gegel induksi ya. Jadi dia itu bisa menghasilkan listrik. Ibaratnya kalau kita dulu naik sepeda, kalau saya pernah naik sepeda kakek saya tuh zaman kecil, ada yang lampu di depan, itu kan dinamo tuh, itu kan dari energi putar jadi listrik, bisa menghasilkan lampu. Ini kurang lebih sama seperti itu proses kita memanfaatkan energi putarnya atau energi mekaniknya. Lalu di kondenser ini fungsinya apa? Yaitu mengkondensing atau mengkondensasikan uap keluaran dari turbin supaya kita ubah lagi fasenya dari uap jadi air. Nah, airnya nanti kita injeksikan lagi ke sumur injeksi seperti itu. Nah, ini kurang lebih layoutnya pembangkit unit 1. Mungkin nanti teman-teman kalau nggak bisa ke unit 1, mohon maaf ya, karena di sana lagi ada perbaikan di jalur fiber optik. Tadi saya belum dapat info, jadi mungkin kita nggak akan bisa ke sana, nanti ke pembangkit kecilnya mungkin. Jadi di unit 1 itu cukup besar area operasional kita untuk kebutuhan lahan ini sekitar 1,5 hektar. Ini segede lapangan bola lebih, kalau ditawar di sini kelihatannya kecil ya.
Nah ini turbinnya, rumah pembangkitnya, ini control roomnya, ini switch shaftnya, lalu kita transferkan atau kita distribusikan listriknya ke PLN. Nah ini yang skala kecil, bedanya cuma skalanya aja lebih kecil sama kapasitasnya lebih kecil, tapi areanya nggak butuh area yang cukup besar. Nanti teman-teman bisa lihat lah ke lapangan, nanti saya ajak ke sini. Cuma bedanya sistem di skala kecil sama besar yang unit existing adalah peralatannya aja. Peralatannya, teknologinya lebih maju sedikit dibanding teknologi yang di pembangkit existingnya. Nah ini well production kita ada 5 sumber produksi. Nah ini yang akan saya coba sampaikan. Kenapa sih di water dominated itu punya resiko atau potensi atau tantangan lain ya selain dengan steam dominated adalah sumber produksi kita bisa sampai nol, bisa habis produksi. Kenapa? Bukan karena reservoirnya jelek, bukan, tapi karena wellbore integrity. Banyak wellbore integrity itu bisa dari, karena tadi Bapak saya sampaikan sumur kita tuh dibor dari tahun 82. Bayangin pipa 82 tahun ditanam di bawah, itu pasti ada kropos, korosif dan lain-lain. Itu salah satu tantangan kita di Dieng. Kedua adalah tantangannya di Dieng, karakteristik fluidanya tingkat bukan korosifnya, scalingnya itu dari silika itu tinggi karena kita mengandung silika yang sangat besar di sini. Nah, kalau yang pernah saya baca paper itu silika ini terjadi atau terbentuk di dia itu silika namanya Stilanov. Dia bentuknya tuh kalau teman-teman lihat nanti semua produksi itu kayak garam, kayak bedak bayi gitu. Wah itu udah lembut banget. Tapi kalau kita biarin itu bisa keras batu, keras banget. Nah itu yang menyebabkan sumber produksi kita itu bisa sampai 0 megawatt atau kita bisa kehilangan produksi karena semua luas area pipa kita terpenuhi oleh silika gitu. Jadi nggak bisa tuh dan ngalir lagi, jadi udah numpuk silikanya dan itu sangat keras tuh karena kita melakukan pemeliharaan di jalur drain pipa drain injeksi kita itu sistemnya pakai water jetting aja kurang efektif. Jadi manual kita bahasanya kalau di Jawa ya disotok-sotok gitu lah secara manual disotok aja itu belum tentu bersih karena ada yang sudah keras banget. Nah itulah tantangan kita di yang terutama di sumur yang cenderung air gitu. Kalau kita ketemu karakteristik fluidanya seperti di Dieng itu cukup sangat makan biaya seperti itu. Nah ini sumber injeksi. Nah yang tadi saya jawab untuk membuktikan area WKP atau area reservoir ini bisa diproduksikan, kita melakukan 3D survey dan lain-lain. Nah dulu tuh kalau nggak salah saya ada berapa titik ya? Ada 3 kalau nggak salah atau 5 titik sumur TCH itu untuk mengetahui boundaries atau rencana melakukan pengeboran atau drilling supaya tepat sasaran gak melenceng. Saya pernah dengar ada di mana gitu ya, entah di Gunung Salak atau mana, karena dia areanya batasannya inilah misalnya di sana tuh area hutan konservasi supaya dia perizinan ya nggak perlu lagi melakukan administratif perizinan ke Kementerian Lingkungan dan Menhal LHK ya. Itu dia ngubur dari areanya dia, tapi merah kalau sebutnya directional drilling, jadi nggak lurus. Jadi dia awalnya lurus nih, terus belok, tapi kelebihan dari reservoirnya salah itu. Nah itu sumur nggak bisa hidup. Aku nggak tahu itu di mana ya ceritanya, di Gunung Salak atau mana. Nah itu ada kejadian seperti itu. Jadi pentingnya kajian dari teman-teman
geologis, reservoir, atau teman-teman yang melakukan eksplorasi di awal, tahapan eksplorasi awal, itu sangat-sangat menentukan strategi pengeboran selanjutnya. Kalau salah sedikit, bisa kita ruginya banyak. Seperti itu. Nah, itu tadi out of topic sedikit ya, ngasih tahu permasalahan di kita kalau nanti teman-teman tertarik untuk pengembangan panas bumi. Nah, ya, untuk reservoir di dia itu ada di north sama south. Tapi yang kita jadikan sumber produksi itu rata-rata di north atau kawah Sileri. Sudah ke Sileri belum ya, teman-teman? Nah, itu kawah di sana tuh reservoirnya kita manfaatkan semua untuk jadi sumber produksi. Kenapa yang di sini enggak? Karena di sini itu cenderung asam. Jadi kita belum ada teknologi untuk mengeksploitasi atau mengekstraksi dari karakter sumur yang asam. Mungkin ada, cuman mungkin investasinya lebih mahal gitu ya. Kalau nggak salah di Jepang tuh ada sumber produksinya pakai bahan bukan kromium, di atas kromium, mungkin kayak semacam titanium atau gold atau apalah. Jadi semua sumber produksinya pipanya itu dari bahan, bayangin aja. Yang tadi sumber produksi aja nomornya segitu, dengan casingnya semahal itu, sangat mungkin ada kajian finansialnya ini seperti apa. Itu tapi lagi kita kembangkan juga kan. Yang area asam ini ada teknologinya dari teman-teman di Amerika sudah survei. Nah, ini yang saya bilang obstacle di sumur nih, yang bayangin ya teman-teman ya, ini pipa injeksi ya, kurang lebih nanti di sumber produksi itu sama. Jadi ini tuh silika semuanya, tapi silika ini yang awalnya 8 inch ibaratnya kolesterol tapi di pipa. Jadi gak bisa tuh fluid itu mengalir ke permukaan karena terbentuk. Awalnya kita punya sumur casing itu sekitar 9 in, 10 in. Awalnya cuma 2 in. Bayangin 2 in. Gimana pressure curve-nya? Ya nggak ada. Entalpinya nggak mau naik. Jadi fluidnya nggak akan keluar. Malah temperaturnya turun lagi dan bisa membentuk silika lagi dan bisa tutup kayak salah satu sumur kami tadi yang nggak bisa produksi lagi. Caranya gimana? Obatnya gimana ya? Kalau kolesterol itu obatnya apa ya Pak? Cuci darah gitu ya? Nah, kalau kita nggak cuci darah, apa? Betul ya? Cuka Pak. Saya sakit kolesterol juga, cuma saya nggak tahu obatnya apa. Masih muda tapi udah kolesterol. Minyak ikan Pak. Minyak ikan ya? Nah, kalau kita nggak minyak ikan, kita bersih dindingnya pipa ini. Kalau di sumber produksi kita istilahnya ya, kita rimming, kita hancurkan, kita crushing gitu ya. Seperti itu. Kadang kalau nggak pakai chemical, kalau emang itu belum keras-keras banget kita pakai bahan kimia. Nah itulah tantangannya dinding, salah satunya adalah silika. Mau Pak, ACDC mau. Mungkin karena ya itu tadi, kalau kita dosisnya terlalu tinggi, casing kita hilang. Jadi agak tricky asidosing. Jadi asidosing itu bisa dengan dosis yang rendah kan, dia bisa tapi nggak maksimal. Nah itu cepat lagi baliknya, kambuh lagi. Kan? Diinjeksi di sumur itu pakai chemical sebenarnya dari SSS. Iya, tapi Di sumurnya diinjeksi sebulan produksinya oke Pak. Nanti lama-lama balik lagi, karena kan tujuannya si desing itu kan tadi dari sumber produksi itu mau si wellbore-nya itu ininya rontok ya, terus jatuh ke bawah. Nah jatuh ke bawah itu kan harus kita tekan lagi supaya kan nutupin permeability si uapnya dari reservoir, dan kita dorong lagi kan jauh. Nah kalau dosingnya terlalu besar, pipanya. Oh, reservoirnya di insulin ya. Oh, ya silikanya tinggi.
dulu juga. Mungkin Kalau sejarah ini kan suka, kalau di juri itu sejarahnya maksudnya sosial bisa diterapkan. ya mungkin bisa diterapkan ya. Kalau kajian yang pernah saya ngobrol sama teman-teman itu kita ragu sama casing integritas juga. Nah, kalau acid casing anunya memang Ya, di casing yang tapi kalau ini kan langsung di reservoirnya, permeability-nya ya. reservoirnya. Iya, di dan dia punya potensial kan. iya. Kesidikan bisa kasih chemical dengan itu. Tapi itu memang ada. Oh itu periode Pak? Ya. Oh, injeksinya gimana ya Pak? Ya, ini kan harus dilihat lagi kan. Oh, punya sumber baru untuk injeksi itu ya Pak ya? Enggak. Enggak usah langsung Oh, langsung. Ya. Diamputasi aja Pak nanti Pak. Nah, itu yang saya lakukan kajian Pak. Saya udah ngobrol sama teman-teman mana ya? Maksudnya dipotong. Lah iya lah. Kalau saya bukan potong Pak, kita ada investasi baru. Karena kita success story-nya udah bagus, udah terbukti reservoirnya. Udah pasti 90% itu mendekati yang existing, gitu kan. Kita bikin sumber baru aja, sebelahnya targetnya mirip, yang ini apa tuh, gitu. Kajian 10 juta kan 100 miliar, kita produksi misalnya sumber itu 20 mega, bisa menghasilkan 20 mega kali setahun, untuk 400-500 juta, BB-nya 1 tahun. Gitu. Tapi ya, itu masih tahap ngobrol atau kajian saya aja sebenarnya. Karena itu kan reservoir kalau water itu kan jelas. Iya. Dia Sumbernya. Iya. Makanya dengan sumber yang baru kan kita punya kepedean nih Pak untuk melakukan strategi lah ibaratnya di kemudian harinya memproduksi produksi. Oh sumber kita pipanya baru, life cycle-nya sekian. Berarti ini acid dosing atau menekan acid itu dengan tekanan tinggi ke bawah supaya itu semua hilang. Nah itu betul. Nah itu kan yang kita belum berani karena masalah tinggi. Selain itu juga di pembangkitan, pembangkitan kita juga udah lumayan cukup berumur lah ya. Kita sudah beberapa kali mengalami kejadian, terutama pada saat awal 2002. Di 2013 itu kita mengalami, mungkin dulu masuk berita ya, aku belum masih kuliah nih. Iya masih kuliah. 2013 itu turbin dinding itu meledak karena gagal di sistem controllingnya turbin. Lalu kita perbaiki di 2014. Gak berhenti dari situ, ada masalah lagi. Winding generatornya bermasalah. Ibaratnya kita Sifulida itu punya kapasitas untuk membangkitkan 50 mega ya. Tapi dengan router windingnya yang bermasalah, ini cuma setengahnya 25 mega. Jadi kita lakukan repair lagi. Terus saja sampai di 2022 terakhir kita melakukan perencanaan penggantian sistem kontrol di control system. Nah ini masalah-masalah atau tantangannya. Kenapa sih banyak masalah ya? Ya salah satunya dari umur peralatan ya, kalau nggak kita jaga dengan baik ya, ibaratnya mobil, motor kalau nggak kita rawat, kita servis dengan benar ya bisa jadi masalah seperti itu. Nah ini operation excellence. Kenapa ada operation excellence? Kita untuk meluaskan luas area segitiga tersebut. Semakin luas, semakin kita bisa mendapatkan risk assessment yang bagus. Risk assessment ini jangan sampai jadi meledak lagi. Resikonya besar meledak, bisa resiko ke lingkungan, bisa resiko ke manusia, peralatan itu sendiri gitu kan. Terus revenue ya, ngaruh revenue kan. Plan optimalisasi. Nah ini salah satu langkah-langkah gimana kita bisa memperluas segitiga operational excellence. Nah lanjut nih ke CSA. Nah ini CSA sekilas saja, kita ada beberapa kegiatan Geotipa Maju, Geotipa Hijau, Geotipa Pintar, Geotipa Beli. Maju itu kita dibahas gimana caranya masyarakat sekitar di operasional GM ini bisa mandiri, bisa maju, bisa sama sukses gitu kan. Terus Geotipa Hijau, nah kalau Bapak perhatiin ya, di Dieng itu nggak ada pohon Pak.
kecuali di hutan sama areanya kehidupan. Kalau Bapak perhatiin, karena semua masyarakat di sini itu yang balik lagi memang kebutuhan ekonomi mereka membuka lahan itu untuk lahan pertanian. Ini yang kita selalu sosialisasikan, yang selalu kita encourage ke teman-teman. Ayo, masih banyak komoditas pertanian yang lainnya yang lebih bermanfaat selain kita. Karena tentang itu salah satu isu yang sedang kita hadapi adalah area gas Wonosobo, Serayu sampai sana sampai Banjarnegara itu endapan tanah sudah tinggi atau ada pendangkalannya sungai sampai PLTA yang di mana nih Garung itu level airnya itu sudah turun atau delta headnya itu sudah rendah kan. Kalau PLTA itu kan memanfaatkan headnya itu ya supaya energinya itu. Nah itu masalahnya. Kenapa? Karena dari hulunya itu di sini di gunung, semua lahan pertanian itu dibuka, tanahnya itu semua lari ke sungai, turun ke bawah. Jadi potensinya masih terhadap lingkungan yaitu adanya erosi, bisa berpotensi adanya kelongsoran dan lain-lainnya. Banyak gak manfaatnya lah atau mudaratnya gitu dari. Nah ini yang kita lagi encourage ke teman-teman, gimana kita harus menghijaukan Dieng lagi seperti dahulu kala seperti itu. Lalu geodeograf pintar ini kayak kami ini memaparkan ke teman-teman tapi levelnya ke TK, SD, SMP, SMA di area Dieng gitu. Kita mau mungkin kalau orang tuanya itulah aku maunya bisa menghidupi mensekolahi anak dengan ini, ya udah kita sadarin anaknya supaya anaknya nanti kedepannya lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, itulah yang kita coba mau terapkan atau kita kasih ke anak TK, SD, SMP. Lalu Geodipa Peduli. Nah, Geodipa Peduli ini kita melakukan CSR lah ibaratnya. Desa ini butuh apa? Kita bantu ya, nggak semuanya kita terima ya proposal dari kita juga, tapi kita melihat dari konten, objek dan subjeknya dari mereka. Mas, Yes. itu kan ngajukan proposal CSR Gimana? Mau ngajukan proposal CSR Geodipa Peduli Untuk mengajukan proposal. Oh, dari masyarakat? Iya, dari saya. Masyarakat saya maksudnya di Jogja. Oh. Bisa nggak? Sebenarnya bisa, cuma dari Geodipa itu diutamakan area yang terdampak. Kalau area terdampaknya sekeliling Geodipa ini sudah kita bisa membuktikan itu masyarakatnya bisa tadilah, bisa maju, bisa tahu knowledge-nya, bisa lebih fasilitasnya ini. Itu pasti kita dahulukan yang area terdampak dulu Pak. Kalau terdampak sudah selesai, udah maju semua nih, baru kita nyari. Kayak kalau perusahaan lain tuh pernah saya itu terkait dengan proper masalah. Jadi proper itu diutamakan compliance kita juga KLHK adalah area terdampak dulu Pak. Kalau area terdampak udah oke, boleh saya pilih area mana. Contohnya saya mau di mana nih? Cilacap, mau konservasi penyu, bisa. Mau di Jogja, mau terkait apa? Jogja sekarang masalahnya drama. Apa tuh Pak? Tidak ada tempat pembuangan sampah. Nah itu kan. Ya. Makanya saya milih Geodipa hijau. Itu loh. Bisa. Cuma masalahnya bisa nggak itu nanti kan kalau nungguin kanan kiri spidolnya bisa aja sih sebenarnya. Cuma lebih nggak tahu nih perusahaan menerimanya seperti apa. Bisa ya kalau bawa ngasih proposal ya nggak masalah ngasih proposal, tapi bisa diterima apa enggak nanti gimana manajemen atau tim jasa kami atau proses kami. Karena yang diutamakan tadi adalah area terdampak dulu sekitar kita. Kalau sekitar kita, karena di Dieng itu sama Pak, sama di Dieng, masalahnya sampah. Itu juga yang saya encourage lah teman-teman Dieng itu
ayo nyari champion-championnya yang mau mengendalikan sampah. Karena kenapa dia itu banyak sampah? Satu, wisata itu setiap ini berapa hari yang lalu lah ya, libur panjang tuh. Nambah sampah lah. Wah, banyak Pak. TPS kita di Dieng gak bisa nampung sampah kalau lagi liburan. Ya sekarang aja walahan teman. Seperti itu. Jogja itu kotanya cuma kecil, nggak ada tempat. Itu Oh. nah, kalau sebelum, baru luasannya cuma 32,5 km persegi. Gak coba ke Pemdanya. Gak mau juga Pemda ya, Masya Allah. Ditutup pasar. Mungkin nunggu ini dulu Pak, Pandawara. Undang Pandawara aja Pak. Iya, undang Pandawara. Karena media sosial sekarang itu sangat apa itu peran penting di situ. Kalau framing kita positif, ya Pandawara itu kan framingnya positif ya. Tapi highlight yang negatif sebenarnya kan. Wah itu kan pasti panas tuh. Kayak contohnya beberapa area kan si Pandawara itu udah sering di ini juga kan sama pemerintah setempat. Oh kamu jangan langsung gini malah ini. Nah itu mungkin. Tapi kalau bapak mau ngajuin proposal bisa aja, cuma diterima pakainya nanti mungkin bisa. Mungkin suatu saat nanti misalnya kita udah nggak apa namanya ya, udah selesai di area dia, mungkin kita bisa pindah-pindah lagi. Gitu. Ya, makasih. Nah ini jasa nih Q2 itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 kabupaten Pak yang kita harus kawal yang tadi terkait dengan CSA. Biayanya itu besar. Nah, kalau kita mau sampai Jogja mungkin kita harus nambahin kapasitas sampai 400 megawatt dulu. Doain aja gitu Pak segera bisa sampai 400. Bisa sebenarnya. Kalau kita mau mensasarkan program CSR kita di area yang lain. Nah ini salah satu produk binaan kita di daerah Tambi. Kopi Tarsan. Ini wah enak nih Pak. Kopi kita ya tapi benar kebun teh. Tapi ada binaan kami mengelola kopi sampai bisa produksi itu kopinya. Nah, kalau bapak nanti mampir bilang gini Pak mau beli kopi Tarsan. Kasnya untuk apa Pak? Apa? Kopi Tarsan untuk apa? Kasnya. Kalau buat saya Pak, biar bisa ngerjain tesis. Gak ngantuk. Itu kasnya ya Pak. Itu kerjaan kita aja. Sejarahnya Pak kopi itu Pak ya. Apa? Kopi itu pertama kali yang makan kambing. Masa Pak? Betul. Oh kok bapak tahu Pak? Itu Tarsan. Enggak, kambing itu makan. Kambing itu makan kopi itu Pak. Itu lebih kuat daripada yang nggak makan. Terus sudah pendidikan terus bikinnya kopi buat makan orang minum. Oh. Yang satu itu ada. Tarsan bisa kopi. Oh. Tarsan kopi Tarsan. Oh alah. Ya sebenarnya Tarsan itu tadi menggambarkan si kambing sama saya tadi kuat gitu Pak sebenarnya. Tapi saya nggak sama kayak kambing gitu. Makanya dibilang Tarsan Pak. Iya. Hidupnya hutan Pak. Nah, itu kalau khasiatnya saya nggak tahu Pak. Saya minum kopi ini ya itu tadi bisa nge-CSS lebih panjang. Itu sebenarnya dicatat gitu. Ini salah satu lagi adalah tentang air. Walaupun sini kita sedang mengencourage supaya teman-teman jangan banyak buka lahan untuk kebun ketan, tapi ya kita juga bina teman-teman untuk bisa memproduksi ketan karena ketan itu bagus, tapi kalau bisa dikelola dengan baik, di-packaging dengan baik, nggak perlu buka lahan yang banyak, tapi bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada buka lahan. Itu lagi yang kita coba doktrin lah. Itu pacarnya Mas. Coba. Oh, bukan Pak. KM itu ya Pak. Iya. Yang mana ini Pak pacar saya?
Enggak, ini Jangan siapa. oh, ini modusnya bapak-bapak. Pak, bubar. Udah bubar kelima, apa yang berapa? Oh, jadi sama kayak saya. Cita-citanya punya istri 4. Oke Pak, itu aja dari kami. Ya, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman dari sepanjang ini? Saya minta 5 orang lah. Pertanyaan, ayo. Masa nggak ada pertanyaan? Biasanya mahasiswa tuh kritis. Iya. Saya dulu jadi mahasiswa pernah kritis sama dosennya. Ada, ini mohon maaf ya, bukan mengurangi rasa hormat saya sama bapak ibu dosen ya Pak. Enggak ya Pak. Ini pengalaman saya Pak. Saya dulu lulus SMA mau jadi dokter, tapi masuknya di Polban. Jadi salah luar saudara. Terus gak mau yang namanya ilmu fisika, kimia, ya gitu-gitulah, maunya biologi dan lain-lain. Di satu sisi semester 3 IP saya jelek banget, anjlok 1,7 kalau nggak salah IPK saya di semester 2. Gimana caranya saya mau ini? Ada salah satu dosen masih apa ya, muda, tapi aku nggak bisa nyerap ilmunya si bapak. Ya tadi aku mau ngasih point of view kritisnya ya, bukan ke dosennya ya Pak, mohon maaf ya, bukan sekali lagi. Jadi aku bilang Pak, izin Pak, nyamperin dulu bapaknya, Pak saya boleh nggak Pak belajar di luar aja di kampus, karena mohon maaf Pak, saya nggak tahu Bapak mau ngajarin apa sih sebenarnya, aku nggak bisa masuk dari belajar Bapak. Aku sekritis itu sama Bapak itu. Terus dan Bapak ini masih muda, kan gentle dia juga. Oke silakan kamu belajar dua, asalkan dengan UAS kamu jelek, jangan pernah kamu masuk kelas saya lagi. Otomatis saya DO kan kalau nggak bisa UAS saya jelek gitu ya, atau udah saya jelek nilai saya jelek. Tapi sana saya belajar di perpus, belajar di teman-teman teknik mesin untuk bisa apa ya? Ya namanya mungkin cara saya dulu adalah gak bisa memahami apa yang dikasih tahu sama bapak itu gitu ya pada saat itu. Tapi dikasih tahu sama teman, sama yang cantik-cantik, itu trik saya dulu. Saya gimana ngejarnya bisa IPK kumulatif dulu 3, minimal 3. Akhirnya kecil alhamdulillah. Dan mau dinamika saya naik nilainya. Terus saya masuk UAS ke bapak. Gimana Pak? Nilai saya selamat. Bagus. Nah itu mahasiswa itu harus bisa berani kritis itu kalau nggak punya dasar terus maju ke bapak dosen terus ngomong kayak gitu, kamu nggak bisa buktikan, itu kritis yang bodoh kalau saya diajarin saya. Jadi kritis itu juga harus ada landasan dan juga target atau tujuan. Ayo gimana, ada yang mau tanya nggak? Nah siapa Mas, namanya Mas? Haji Pak. Hah? Haji ini looksnya kayak artis ya? Iya. Wais. Gimana Haji? Kan kita tahu Pak, kegiatan pengujian sumur memiliki resiko yang tinggi karena menghasilkan tekanan dan temperatur yang tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana cara PT Geodipa Dieng melakukan upaya pengendalian? Bagaimana cara pengendaliannya? Oke, pertanyaannya bagus. Mas sudah pernah ke Panas Bumi mana sebelumnya? Tahu dari mana pertanyaan itu nyontek? Loh Pak, dari lihat situs-situs juga. Oh, ya. Itu tantangan terberat kita. Itu nggak aku sampaikan juga tadi. Itu tantangan berat kami adalah saat pengujian sumber produksi. Yang sudah saya sampaikan, pengujian sumber produksi punya tekanan ujian aliran yang cukup besar dan juga kebisingan, ya kita ibaratnya vertikal discharge dari sumur itu keluar. Tapi kalau kita nggak vertikal discharge, ada beberapa yang remote. Dulu saya pernah lihat ada video di mana gitu, dia remote sih areanya itu terpencil ya, nggak ada warga, nggak ada kehidupan di area tersebut. Dia vertikal discharge aja dari kepala sumur keluar, itu nggak masalah. Itu pengendaliannya cuma pengendalian resiko terhadap pekerja yang melakukan uji sumur produksi itu. Tapi kalau di Dieng itu beda.
pertama yang kita perlu pastikan adalah si fluida ini pas kita vertical discharge bising apa enggak, terus bukan covernya, area terdampaknya itu sejauh mana, terus efek dari uap yang kita keluarkan ke lahan petani itu seperti apa. Itu yang lagi masalah dari pengembangan sumber produksi yang 2. Kayaknya masnya udah cek di website nih, masalah geodipa unit ya enggak. Jadi masalah kita adalah uji produksinya sekarang terkendala isu sosial karena gak bisa melakukan. Kita pernah melakukan uji tapi lahan pertaniannya terdampak. Kenapa? Karena tadi uap yang keluar atau aliran fluid itu cukup besar dan dia ibaratnya tadi yang saya bilang water dominated, dia hujan lokal di sekitar area lahan petani tadi. Nah, terdampaklah ke kebun petani. Terus ya kita tanggung jawab, itu memang aktivitas kita tanggung jawab, kita ganti rugi semuanya, cukup besar juga ganti ruginya. Itu adalah kita lagi mau caranya gimana menguji produksi itu tanpa harus ke lingkungan. Kita langsung masukkan ke sistem. Itu yang kita akan lakukan. Tapi kalau di tempat yang nggak seperti dia yang jauh dari masyarakat, nggak ada makhluk hidup itu manusia, hewan dan lainnya lah ya, tumbuhan yang kalian bukan tumbuhan yang kalian tumbuhi sih, maksudnya gimana ya? Hutan lindung gitu itu nggak masalah, kalian vertical discharge-nya bisa, resikonya cuma terhadap kerja. Tapi kalau yang kayak itu kita harus mengendali sosialnya juga. Kalau resiko ke pekerjanya udah pasti kita melakukan bleeding gas, karena kan kita habis sumurnya kita tutup nih, tekanannya tinggi karena ada akumulasi pressure dari akumulasi gas H2S, CO2 masalah. Jadi kalau kita rilis gas dulu, semua gas beracunnya itu hilang, baru kita vertical discharge seperti itu. Kalau kita masuk vertical discharge, itu misalnya area 5 km ada H2S, meninggal semua itu. Begitu mas. Jadi kita mengendalikannya adalah yang pertama coba kaji terkait sosial, kedua resiko dari gas beracun, ketiga resiko dari si pekerja yang akan melakukan uji sumber produksi. Apa aja resikonya itu selalu kita mitigasi dan selalu kita diawasi oleh KBTK. Seperti itu. Ada lagi? Baru pertanyaan pertama? Kedua? Tiga? Boleh, Bu, silakan Bu. Mas mau informasinya sama penjelasannya terkait PLTP di yang tahap 2 yang pertama. Kemudian yang kedua pemboran untuk di yang tahap 3. Karena saya dengar informasinya kan mau berkelanjutan. Oke. Kalau tadi yang saya sudah sampaikan ke pengembangan PLTP di tahap 2 itu atau PLTP di unit 2 itu sudah melakukan sumber produksi. Jadi kendala kita adalah sumber produksi ini salah satunya sudah terbukti tadi, salah satu sumber itu punya stream yang cukup besar sampai kita nggak bisa mengendalikan karena kita kita nih kotak sini ya, sebelah kanan kiri adalah petani. Nah itu yang susah kita kendalikan. Dengan cara kita mengengineering si uapnya itu kita alirkan ke sebuah alat supaya alatnya itu gak bisa meredam suara, terus menangkap air yang akan jatuh ke lahan petani, itu malah menimbulkan masalah baru juga. Dengan low frekuensi bisa menimbulkan keretakan di beberapa rumah warga. Nah itu yang makanya kita sekarang lagi mengembangkan, coba berinovasi atau out of the box lah kita mikirnya, mau coba uji sumber itu kita online kan aja ke unit 1 dengan catatan sumber produksi itu layak komposisi chemical dari teman lab untuk bisa dimasukkan ke sistem. Dengan itu kita bisa melakukan
uji sumur, terbukti sumurnya ada, lalu kita tahap selanjutnya adalah konstruksi pembangkit. Lalu udah konstruksi pembangkit, kita tahap selanjutnya adalah mengebor sumur-sumur baru untuk ya, masih cukup panjang. Berarti maaf yang tahap 2 kemarin pemboran 10 W itu Ya. masih masuk ke PLTP yang satu itu? Belum teruji semua, Bu. Karena masalahnya adalah tadi sosial. Kita sekarang mau coba menengineering itu semua supaya bisa kita uji sumur online ke sistem, gitu. Supaya nggak ada isu sosial, bisa kita kendalikan uap-uapnya. Itu. Ada lagi? Boleh. Tadi kan Mas siapa namanya, Mas? Mas Yuda. Hah? Yuda. Wah, banyak ceweknya nggak dia? Kok bisa? Iya. Karena looks bad boy ini. Gak ya. Gimana? Tadi kan Bapak sendiri menjelaskan bahwasanya di media sosial itu banyak beredar isu-isu yang membuat atau mendoktrin warga-warga itu untuk memiliki satu sudut pandang atau satu view of view tentang Panas bumi. ya, panas bumi. Tadi Bapak sendiri bilang kan bahwasanya juga dari pihak ini kan ingin menjelaskan kepada seluruh warga tentang view of view satu lagi atau memiliki dua view of view kan. Betul. Jadi pengen tahu view of view yang satu lagi ya. Contohnya, Boleh. Mas, tahu nggak bedanya asap yang keluar itu sama asap yang keluar dari PLTU Batubara? Sudah tahu. Asap yang keluar dari sumber produksi kita yang di seberang sana, kalau bapak lihat tuh ada asap itu sama yang di PLTU Batubara di Cerobongnya, bedanya apa? Iya. Ada nggak? Ada yang tahu nggak bedanya? Warna Pak. Hah? Ada lagi? Kurang tepat? Hah? Ada lagi? Kurang tepat? Ini secara sederhana. Yang tadi Mas saya tanyain, gimana kita merubah perspektif masyarakat terkait dengan panas bumi dengan isu-isu negatif. Kata kuncinya itu. Bedanya apa? Bedanya, yang satu adalah uap air, yang satu adalah dari gas buah pembakaran. Emisinya lebih besar dari gas buah. Ada proses pembakaran di sana. Namanya proses pembakaran. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Lebih banyak nggak sempurnanya, ya kan? Walaupun mobil kita mengisikan apa, pembakarannya nggak sempurna juga, masih ada emisi yang keluar. Itu salah satu gimana kami coba mempromosikan geothermal sesederhana itu ke masyarakat kita. Karena kadang-kadang masyarakat lihat, wah, geothermal ngeluarin emisi, ngeluarin asap. Bukan asap, uap air, uap. Bedanya uap sama asap. Asap itu melalui proses pembakaran, uap itu adalah air yang dipanaskan terus kita keluarkan ke atmosfer. Kenapa berasap? Karena perbedaan temperatur. Kalau temperatur yang sama lingkungan nggak ada asapnya. Kayak gitu. Jadi kadang suka apa ya, masyarakat tuh menyimpulkan sendiri lah. Kayak, wah itu asap, gitu Pak, ngeluarin emisi banyak nih. Wah ini bisa pencemaran lingkungan. Nah itu asap. Bukan asap, itu air. Kayak gitu. Sesederhana itu kita coba merubah perspektif masyarakat. Gitu. Seperti itulah contohnya. Jadi yang di luar sana kan banyak video beredar, ya namanya hidup di dunia ya, banyak orang yang nggak suka, ya mungkin satu nggak sukanya membuat video tersebut dalam rangka apa ya nggak tahu. Cuman memang di sebuah sektor energi itu ada pro dan cons, ya tinggal kita gimana cara mengelolanya. Jadi malah buang pribadi nggak siap-siap ya bawa kasih kanan ya Bapak Ibu ya. Ini bagus ya, ini siap ya, jangan rapi. Melingkar juga nggak apa-apa, nggak usah terlalu bagus. Melingkar aja melingkar. Setengah lingkaran dong, setengah lingkaran. Biar bisa melihat tepat. Jadi, nggak apa-apa lah gitu. Nanti suara saya kedengeran lah ya.
Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu dan mahasiswa semua, selamat datang di website 28, salah satu sumber produksi. Nah ini penampakannya sumber produksi kita ya, dimana teman-teman bisa lihat kebun kentang, sana kebun juga. Nah kita tadi yang gue sampaikan, kita berdampingan gimana cara operasionalnya. Ini ada dua sumber produksi kita. Yang satu ini udah nggak produksi karena sudah tidak bisa eksploitasi lagi. Jadi ada dua sumber produksi, terus kita alirkan fluidanya masuk ke area sana. Sana itu separator namanya. Tadi saya sampaikan di paparan, itu separator menseparasi antara uap dan air. Nah, uapnya naik yang ke paling atas karena masa jenis atau berat dari uap itu lebih ringan, dia wajarnya selalu ke atas. Nah dia ke atas, ngalir ke lubang. Airnya jatuh ke bawah, kita flashing aja ke atmosferik lah, ke atmosfer itu ke air. Nah nanti kalau dengar ada suara fluida ada gemuruh sedikit, nah itu lagi proses pembuangan air dari separator tadi. Jadi air di separator ini kita kontrol pakai valve. Nah itu yang bunyi kayak suara angin itu ada kontrol valve kita untuk menjaga level air. Kenapa nih ada level air? Kalau ada level air ya berarti sebenarnya kering lah. Salah satunya sumur kita di UTS 31 itu nggak ada air. Nah kalau ini kan ada air, karena bisa kelihatan uap airnya keluar dari air. Nah ini proses lagi menunggu, nanti ada suara gemuruh. Nah itu kita buang atmosferik airnya. Soalnya cukup besar. Ini tadi bukan yang salah ya, lebih subur Mas Hafiz ya. Nah ini kurang lebih sumur itu lebih besar 1 kalinya dari ini. Kalau kita uji sumur vertikal discharge gitu. Jadi tadi kenapa masalahnya adalah sosial, karena satu gizi, kedua uap yang keluar sana cenderung banyak airnya, jadi itu akan berpotensi ke itu. Seperti itu. Kalau lebih di website semuanya sama, atau di area itu produksi kurang lebih sama. Nah ini ada pompa. Pompa ini adalah pompa injeksi untuk mentransferkan air yang ada di pom. Jadi dari sedikit jadi paparan. Jadi dari semua produksi air brand ini kita alirkan ke pom atau ke open channel gitu ya. Kita alirkan ke open channel. Fungsinya apa sih open channel itu? Untuk menurunkan temperatur dari air brand tersebut. Kenapa kita turunkan temperaturnya? Dan padahal kalau kita injeksikan dengan air panas untuk jadi uap lagi cepat gitu ya. Nah itu masalah sebenarnya di kita, karena masalahnya silika. Kita menurunkan tekanan supaya silika itu tersettling di sepanjang drainase, supaya dia terendapkan di sana airnya yang kita injeksikan. Karena kalau kita langsung injeksikan itu cepat banget terbentuknya di dalam pipa drain kita. Dengan kita sistem skema seperti ini aja, kita dinginkan dulu di open channel, dingin di pon, terus kita pompakan ke sumur injeksi, itu masih ada potensi terbentuknya silika. Bayangin aja kalau kita langsung panas pompakan ke sumur injeksi, nah itu rusak mulai dari pompanya itu sendiri sampai ke sistem pelipaannya. Itu kan teman-teman bisa lihat ya, sini banyak putih-putih, nah itu bekas dari pembersihan atau pembersihan silika lah. Lihat ya, pipa kita masih dibuka, kita potong, terus kita gosok-gosok dalamnya, sogok-sogok lah ya, itu supaya bersih, terus kita buang silikanya. Nah itu silikanya kita di sini sangat banyak sekali. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyain? Jadi sistem di sumur produksi ini kurang lebih seperti itu sih, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Ya. Oh, mana nih? Oh ada.
Jadi sebenarnya kalau biru ini pompa air apa namanya produksi atau air brand ya. Jadi pompanya warna biru. Sebenarnya pengkodifikasian standar warna itu ada, tapi kita belum menerapkan itu karena belum dipersyaratkan lah. Jadi kalau di sini warna biru tuh di area website itu pompa brand. Tapi kalau di pembangkit nanti ada juga pompa warnanya hijau lah ya, itu pompa kondensat. Jadi dari kondensat aliran ke cooling tower. Kalau kodifikasi warna yang di pipa, mana ya pipa ya? Itu ada warna biru, ada warna biru itu uap, terus ada garis merah itu berarti panas. Kalau di pipa tuh kalau nggak salah ada garis merahnya juga, itu nandain mana Pak? Oh enggak, bukan warna lightingnya Pak, warna ininya, tanda garis itu kan kalau dilihat tuh kayak ada kayak cincin gitu ya. Nah itu pipa panas uap. Nah itu temperatur aja dulu, ngasih tahu panas aliran, temperaturnya berapa, tekanan berapa. Tapi kalau kodifikasi pipa uap yang di sana tuh ada cincin itu warna merah panas, terus itu ada tekanan putih. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, sumber produksi gini-gini aja, sampah gitu. Aku mau jelasin apa lagi karena ya sistemnya sedikit, cuman kompleks gitu. Cuman dari perut bumi di bawah ini ada sumur keluar, masuk separator, separasi, kita keluarin airnya, masukin ke pon, kita dinginkan, udah injeksi dan itu simpel itu. Produksinya bukan dua, lebih karena karakteristik kita yang itu adalah water bodinya deep. Jadi keluar dari sumur itu fraksi uapnya yang tadi saya sampaikan, fraksi uapnya itu lebih banyak airnya daripada uapnya. Kalau di sini kalau kurang lebih saya tahu di 28 ini karakteristiknya 40% air, 40% uap, 40% air. Itu jadi keluarnya lebih banyak airnya daripada uap. Jadi bukan kita produksi dua bida, karena memang dari reservoir itu dia bentuknya cair. Terus kenapa? Nah ini juga pengen nanya nih, orang-orang produksi minyakan ya, sumur semua ya. Kenapa dari bawah bentuknya air, terus ke atas jadi uap? Karena tekanannya tinggi. Di mana tekanannya tinggi? Dari bawah ke atas. Tekanannya yang lebih tinggi mana? Bawah apa atas? Bawah. Terus di atas rendah. Gimana? Oh ya, benar. Jawabannya benar. Tapi udah dapat A ya Pak yang tadi Pak. Jadi tekan apa temperaturnya? Tekanannya sama temperaturnya tinggi. Nah, temperaturnya karena ini selubung tertutup, dia nggak keluar mana-mana panas ya, temperaturnya akan cenderung sama. Tapi ada penurunan lah, maksudnya karena pressure turun, temperatur otomatis turun. Tapi saturasinya itu nanti menyesuaikan dari karakteristik jumlah air di masing-masing reservoir. Gitu. Nah itu kenapa di atas itu berupa uap, yaitu karena tekanannya turun, temperaturnya cenderung tetap gitu. Itu kalau sumurnya apa namanya karakteristiknya kering ya gitu. Tapi kalau basah biasanya temperatur sama tekanannya cenderung mendekati di bawah saturasi. Seperti itu. Ada lagi? Hah? Oh, turbinya nggak di sini. Oh, beda lagi. Ada sekitar kita jalan nanti 3 kiloan. Oh, ini melalui pipa uap ini. Nanti yang di sana tuh, yang di ujung sana belakang atas tuh ada pipa. Nah, hijau silver itu pipa uap. Jadi nanti kita transferkan tanah. Sepanjang total panjang pipa uap kita 86,5 kilo. Jauh panjang banget.
dan itu banyak bukti-bukti gitu kan. Sebenarnya kalau kita bikin pembangkit skala kecil di sini nggak perlu ke sana 10 MW, 10 MW, 15 MW, 20 MW itu lebih besar dibanding secara kumulatif, tapi ya lebih susah maintenance-nya karena punya banyak bukti. Tapi itu ya bisa ada seperti itu. Udah terjadi loh Pak, di KS Orka di Sumatera itu seperti itu. Wellhead turbin namanya. Turbin wellhead apa ya, itulah namanya, lupa. Ada lagi? Bisa langsung bisa dipakai, jadi nggak perlu kita transfer jauh. Karena kalau kita transfer jauh yang tadi saya sampaikan, itu ada bukti pressure drop, temperatur drop dari mana? Ambient sama fasilitas produksi, investasinya banyak, buka lahan banyak lah. Kalau di sumur-sumur itu langsung biasanya lagi mikirin hutang gitu. Gimana? Ada lagi? Yang mananya? Kurang lebih sih saya sudah sampaikan semua di paparan lah. Ada beberapa tadi saya sampaikan lagi tambahan. Ya. Yang ini. Ya. Ini karena sudah nggak ekonomis kita operasi masih kita ini kalau kalian mau ngembangin ada di Turki, kalau benar saya baca data ini kita masukin pipa lagi ke dalam, kita masukin air biasa karena itu bermanfaat untuk lubang air ini atau juga yang pertekanan ada namanya titik yang rendah, dia masukin ke sini jadi enggak, jadi binary. Wah, itu di negara maju binary itu banyak lah inovasi tersebut. Ini masih kita bisa manfaatkan, tapi kalau untuk kita produksi ke pembangkit dengan produksi yang seperti sekarang kita paksain, malah nanti merusak potensi energi dari sumber sebelahnya. Karena apa? Kita yang tadi saya bilang, kalau pressure-nya lebih rendah, kan kalau pressure itu mengalir dari yang tinggi ke rendah ya. Jadi ibaratnya dia ini malah masuk ke sumber ini enggak malah ke sana. Gitu. Jadi harus seimbang juga di sebenarnya. Salah satunya jumlah aliran uapnya, kedua ada potensi back pressure masuk ke sumur yang lebih lemah atau lebih rendah. Karena dia temperatur dan tekanannya sudah mulai turun, sudah nggak ekonomis, ya udah kita biarin aja, nggak usah kita rutin lagi. Ya bisa diproduksi lagi, mesin ini ditutup, kita buang lagi, bikin dijemur lagi, tapi sama dari channel ini ya, titik tujuannya sama. Tapi dengan cara baru bisa. Itu nih salah satunya karena dibuka. Itu 96. Aku apa gitu. Ya taruhlah tahun 2010-an, 2015-an ke atas, 2012 ke atas. Ya, mana ya? Berapa tahun? 96 ke ya 20 tahun kan? 20 tahun. Tapi reservoir masih bagus ya. Temperatur tekanan nggak ada penurunan dari teman-teman reservoir di Jakarta ngomong ini juga. Tekanan temperatur semuanya bagus. Cuma masalah juga aja. Ya nggak semuanya kayak gini. Ada beberapa teman karena bayangannya 96. Saya masih umur 2 tahun. Kalian masih galau di mana? Gitu. Ada lagi? Yang mau nanya? Seperti apa? Ini sakit sulitnya Dieng kan? Aku bukan mau ngasih tahu kejelekannya Dieng ya. Pipa injeksi kita ya sampai semeraut gitu. Karena kenapa? Karena kita mengutamakan produksi ya, zaman dahulu ya. Zaman dahulu
kita sering mampu bikin jalur-jalur kasar, itu jalur yang kasar. Kita nggak pernah diperbaiki, karena kita mengutamakan operasional atau produksi. Kalau kita perbaiki sesuai dengan peruntukannya, otomatis penurunan produksi gitu. Ujung-ujungnya kan duit ya. Kita punya produksi nggak dapat duit, tapi nggak bisa kerja, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli. Apalagi yang lain. Ini ada sebelum HCE nanti kalau ketemu ada sebelum BSE. Kalau HCE ini yang dulu apa ya itu sempurna California di Pertamina Amerika pertama kali. Sebelum Pertamina HCE dulu. Itu benar ya. Kalau belum tahu di mana kita bisa tahu tadi. Iya benar. Iya itu juga uang. Kita besar tahu juga itu kan tahu uang. Ukurannya segede ini ya? Iya sama. Enggak, maksudnya dari sumur-sumur yang di sini kita transferkan ke sana. Si Idam itu salah satu yang tadi dibilang Jawa, salah satu ini ada potensi tanam ini, bentuk kawah, butuh air panas. Nah, bisa, tapi ya kita lihat reservoirnya karena kalau si kita reservoir kita itu yang tadi gue bilang cenderung asam, jadi kita belum manfaatkan juga. Belum kami belum ada uangnya karena mahal. Waktu saya kunjungan di Jepang pernah cerita orang satu investasi itu pakai bahan titanium, pipa ini ya bayar titanium. Apa yang coba kalian bayangin? Tapi karena mereka ke EBT ya mereka jalanin aja. Ada lagi? Kurang lebih cukup, kalau nggak ada ya kita lanjut ke lanjut aja ya. Kita di sana. Terima kasih. Ini saya kembalikan ke siapa? Dari Universitas mana? Proklamasi 45. Oh iya, Jakarta. Iya. Jadi kami ini satu yang skala besarnya di area sana. Cuma kita belum bisa ambil di sana karena masih ada perbaikan kabel Evo, jadi kita tidak bisa akses sana. Kita kurang lebih sama prosesnya. Jadi mulai aja ya, saya jelaskan sedikit sekilas lah. Tadi belum main cukup banyak untuk rasa sekali. Jadi pipa uang yang tadi teman-teman lihat ya ini itu masuk ke pembangkit. Nah, jadi di pembangkit ini fungsinya adalah untuk di sana itu ada rumah, yaitu rumah turbin. Di dalam itu ada turbin sama generator. Nah, uap itu dialirkan menuju turbin tersebut, terus untuk memutarkan si turbinnya. Nah, si turbinnya ini kan dikoppel langsung sama generator ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di generator ini berapa ya? Terjadi konversi energi antara energi kinetik dan mekanik tadi dari putaran menjadi energi listrik melalui dengan teori Kegel induksi ya. Nah itu Kegel induksi itu intinya ada sebuah medan magnet besar yang dipantahkan dari magnet lainnya. Nah itu sebuah medan aliran listrik atau bisa terjadinya atau keproduksinya listrik. Lalu di sana ada kondensor
kita jalan-jalan ke sini tapi jalan deh ada gas beracun lumayan cukup menyengat. Kalau kalian nggak biasa takutnya pada pingsan, jadi nggak usah dari sini aja. Jadi di belakang turbin itu ada kondensornya itu untuk mengkondensasikan uap. Gimana sih kondensasikan uap itu? Ya kita turunin aja temperatur sama tekanannya, gitu serendah mungkin gitu. Jadi kita injeksikan ke air pendingin ke dalam kondensor. Nah di situ ada perbedaan panas antara uap dan air dingin. Dengan perbedaan panas tersebut, otomatis uapnya tadi temperaturnya turun, tekanannya turun. Nah, temperaturnya turun, fasenya berubah tuh. Dengan kalau di kurva TS ya, atau pH ya TS lah gitu ya. Kurva TS itu kan kalau saturasi itu di bawah kurva itu kan. Nah itu kita temperaturnya turunin, berubah fraksinya dari uap jadi air seperti itu. Nah setelah dijadikan air kondensor itu kan masih punya temperatur tinggi, kita dinginkan lagi menuju cooling tower, namanya cooling tower atau pendingin, menara pendingin, cooling tower atau menara pendingin. Nah fungsinya menara pendingin adalah mendinginkan air air kondensor tadi untuk didinginkan dan kita kita manfaatkan lagi untuk sebagai air pendingin, jadi close loop gitu. Sistemnya tertutup, air yang terproduksi atau yang terproduksi dari uap tadi overflow-nya kita injeksikan ke sumur injeksi. Jadi kita tuh nggak ada terangan air, tapi kalau di tempat kita yang sebelah ada evaporation loss ya, keluar airnya dari sistem, dia tuh butuh top up air dari air permukaan, air sungai atau air tanah. Nah itu kalau di kita nggak ada, kita selalu memproduksi air di setiap proses produksi di pembangkit gitu. Seperti itu. Lalu kenapa sih air pendingin cooling tower ini tinggi? Terus ini nggak kelihatan ya, kalau di unit 1 tuh kelihatan. Jadi kita kondisikan airnya bentuknya kayak hujan. Itu ada maksud dan tujuannya. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa di cooling tower itu airnya kita kondisikan kayak seperti air hujan? Kan bisa aja kalau air panasnya kita masukin cooling tower, jatuhinnya tuh kayak kalau kalian tuh lagi buka keran kan langsung terus kan gitu. Kalau kalian pakai shower kan ada pilihannya tuh. Kalau di hotel-hotel kan ada shower tuh, pilihannya ada yang airnya jatuhnya terus kayak yang deras, ada yang kayak kabut, ada yang rintik-rintik air hujan. Nah, itu kenapa kalau di cooling tower airnya dimodifikasikan seperti itu, nggak kayak air keran jatuh? Jadi bisa jawab? Kata kuncinya menara pendingin. Biar cepat dingin. Hah? Biar cepat dingin. Karena apa? Biar cepat dingin. Kenapa? Titik air. Hah? Titik air jadi makanya tidak terlalu tidak coba rasa airnya. Benar lagi maksudnya. Hebat ya maksudnya. Benar. Itu udah tepat jawabannya. Saya lengkapi. Jadi kenapa kita kondisikan air itu seperti air hujan? Karena kalau kita jatuhkan seperti air keran gitu lah, kita buka, kita alirkan aja gitu jika kita kondisikan, perpindahan panas di air itu sangat susah terhadap udara air. Jadi kalau kita bikin butiran-butiran ini dengan kita taruhlah segini lah ya sama butiran kecil, itu lebih cepat lepasnya kita kondisikan dengan butiran-butiran air hujan atau butiran-butiran air yang sangat kecil seperti itu. Jadi itu kita kondisikan supaya yang pertama adalah untuk cepat untuk melepas panas. Kedua adalah memperlambat si air itu jatuh ke basin bawah. Semakin dia punya kan ada waktu ya T-nya itu ya. Kalau T-nya kita bisa perlama, dia udara ambient ini mendingin air itu biasa aja. Nah kalau cepat belum aja dinginin airnya dan jatuh ke bawah masih tetap panas. Jadi dia T-nya nggak terlalu tinggi. Itu fungsi cooling tower. Itu sederhana yang saya dulu diajarin senior.
Jadi seperti itu kurang lebih proses pembangkitan. Selebihnya itu peralatan pendukung pembangkit lah, kayak ada hydraulic system. Hydraulic system fungsinya untuk buka tutup valve, sistem kontrol, ada sistem lubrikasi untuk bearing turbin, karena ada sistem energi putar di sana, ya pasti ada sistem lubrikasi putaran bearing gitu. Selebihnya alat pendukung aja. Sama di turbin itu kenapa ada kondensor? Nah ini mau kasih clue aja. Jadi kalau di sistem pembangkitan, jantungnya supaya si energinya itu bisa termanfaatkan dengan maksimal atau optimal, itu adalah di kondensor sama sistem pendinginan utama. Karena kalau di kondensor itu ruang hampanya sedikit, delta V-nya itu tadi nggak terlalu besar, otomatis energinya itu nggak besar. Karena kan kalau kalian pernah belajar tuh hukum energi itu rumusnya apa sih? Energi ada yang ingat ya? Pokoknya keseimbangan massa lah, keseimbangan massa dan keseimbangan energi. Dimana energi itu semakin besar tuh karena apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa energi itu semakin besar di keseimbangan energi itu? Kenapa? Apa yang menyebabkan energi itu semakin besar? Ya? Buat pengantarnya makin yang pengantarnya kurang tepat, ada lagi nggak? Entalpinya, delta entalpinya besar. Delta entalpinya besar tuh ya semakin besar energinya. Karena delta H kan H1 H2. Los area H-nya kita berbesar, otomatis energinya lebih besar. Delta H itu dapat dari mana? Kondisi pressure sama temperatur beda. Makanya kenapa pressure temperatur beda yang dihitung kan udah kondisikan berapa bar, saya tahu 10 bar. Nah, supaya si turbin ini dapat energi yang besar dengan jumlah uap yang sedikit-sedikit ya, tekanan vakumnya kita kecilkan. Tekanan vakum itu dari mana? Sistem pendinginannya yang kita perbaiki. Sistem pendinginan utamanya dari mulai cooling tower, sistem vakumnya, pompa vakumnya itu. Karena kalau itu jelek, ibaratnya tuh dengan jumlah bahan bakar atau uap 300 ton gitu ya, bisa menghasilkan 30 megawatt contohnya. Tapi dengan vakumnya jelek atau tekanannya semakin besar, itu nanti bebannya turun. Atau kinerja atau kerjanya si turbin itu semakin berat. Karena delta H-nya atau delta V-nya nggak terlalu besar. Ada yang mau ditanyain? Kurang lebih sih simple ya. Sistem pembangkitan itu bisa. Oh, boleh sih ke sana, tapi agak beracun sih. Ada gas H2S cukup tinggi, jadi aku nggak berani mendekat teman-teman karena takutnya ada yang pingsan atau nggak kuat fisiknya. Kalau aku sih udah kuat ya, udah terpapar cukup banyak. Nah, mungkin dari sini aja ya, dari tangga sini ya, kelihatan. Masker guys. Itu namanya demister yang ada vessel, ada uap
pulang itu memang detention. Nah, fungsinya detention itu supaya memungkinkan lagi uang yang masuk ke dalam itu benar-benar free masuk ke sirkuit. Nah, ini sirkuitnya. Dua orang itu adalah sirkuit kita dan beliau ini generator. Gitu. Nah, ini salah satu kutub tua ya. Yang ini pompa Pakistan, di mana pompa keluarga Jepang, di mana pompa ini mentransferkan air bersih ke dalam Indonesia. Nah, itu di sana itu yang sebelah ada kapal itu namanya Indonesia. Nah, di sana ada sistem namanya gas removal system. Nah, gas removal system itu yang tadi fungsinya adalah menyedot uap atau gas-gas yang akan terkondensasi di dalam kondensor. Jadi dia juga sebagai salah satu fungsi untuk membuat vakum di dalam kondensor atau tepatnya mendekati vakum. Gitu. Nah, setelah itu gas yang LPG-nya itu kita buang ke kondensor. LPG itu apa aja ya? Termasuk ada kandungan CO2 sama H2 yang paling besar kita. LPG itu non-conventional gas ya. Jadi dari bumi itu ada beberapa gas yang memang nggak bisa dikondensasikan atau diubah fasenya jadi air. Jadi dia bentuknya gas atau tidak kita buang ke gas. Aman. Bisa juga dia berakumulasi di air, tapi aku nggak tahu ya caranya seperti apa. Tapi pernah kita ada salah satu spot di sana memang ada yang ini airnya tuh mengandung H2O. Ya kurang lebih itu peralatan di pembangkit itu kulit bawah namanya, kulit water pump. Yang di bawah pembangkit itu sistem pendukungnya aja lah, kayak tadi yang dicoba ya hidrolik kemudian terus di kanan sini ruang operator. Cuma operatornya nggak ada karena kebetulan pembangkit kita yang saat ini memang didesain untuk unmanned atau nggak ada operator. Operator akan datang sini 4 jam sekali untuk mencek peralatan yang ada di sini. Anomali ya, sama melihat kadar tekanan oli gitu aja. Tapi itu cara yang besar itu pengoperasiannya misalnya dari centralized di lokasi. Jadi di sini kalau cakep cepat ya, sangat bagus ya. Bisa dikendalikan di sana. Ada lagi pengoperasiannya? Gimana? Ini tekanan inlet dari pompanya adalah 1 bar karena 1 bar karena elevasi bukan elevasi spesifikasi dari pompanya memang targetnya minimum requirement-nya adalah 1 bar sampai 2 bar aku lupa. Terus keluarnya itu sekitar 2,4 ya. 2,4. 23 itu temperatur air pendingnya. Jadi temperatur air pendingnya kita sekitar 23 derajat. Dari temperatur air kondensatnya itu sekitar 30-an, 37 sampai 40 derajat. Jadi kita mau bikin sekitar 13 sampai 15 derajat. Gitu. Lagi mau tanya? Bagaimana ya? Ya begitu aja, paling penting cara bisa mengkonversikan listrik. Jadi soal itu udah kompleks. Kompleksnya adalah saat operation unit maintenance juga kompleks. Ada yang mau nanya lagi? Ada mau kepo? Gimana pembangkit panas bumi itu? Ya Bu. Iya. Sebenarnya semuanya itu diprogram. Bahkan kita yang program suatu sistem. Jadi kenapa tadi saya sebut ada roadmap kita untuk gimana peralatan itu kembali optimal. Ada peralatan tadi kan kebanyakan yang fail itu adalah di sistem kontrol. Nah,
soal itu sebenarnya ada program-program kita masukkan. Contoh apa programnya? Tadi kayak yang tadi dijelaskan, level air harus jaga itu. Nah itu kita program supaya level air jaga itu. Berarti berapa kali valve-nya open close supaya level air itu. Itu kita program dan kita kontrol, kita masukin data input. Oh kita mau level air 50, nah klik di ruang kontrol, masukin sekian persen, nah dia otomatis program. Semuanya kita program. Nah, gimana? 10 mega. 10 mega. Jadi dari sumber kita tuh total semua produksi itu ada 7. Kalau salah total dari sumber produksi itu luasnya ada sekitar 450 ton. Total kapasitas 40 megawatt. Sebagian 10 megawatt dari sini, 50 megawattnya dari sini satu. Kalau rata-rata di sini itu kita apa ya? 80 ton total. 80 ton masuk ke komersial, sisanya 300 ton masih dari satu, sisanya hilang di perjalanan. Kurang lebih hilang di perjalanan ada 70 sampai 80 ton. Itu ya itu kurang lebih hampir 10 mega juga. Nah itu yang tadi saya bilang. Nanti kalau saya bikin tulisan atau meja apa meneliti pengaruh dari sistem pemipaan terhadap penurunan produksi susu itu adanya apa sih? Karena kan kita mendesain sistem pemipaan itu panjang komposisi karena upaya udah panjang ya dengan komposisi pressure temperatur dan flow secara desain. Tapi kan ada kondisi abnormal di seluruh pemilikan turun. Nah itu pengaruhnya penurunan tekanan sama temperatur kan ada pengaruhnya dari data desain atau spesifikasi pipa. Nah itu yang lagi coba saya kaji di bidang saya. Itu pengaruh maksimalisasi temperatur. Ada lagi? Tulis. Ada coba. Nah itu sebenarnya perbedaannya itu kenapa ini lebih tertutup supaya yang tadi saya sampaikan bu nggak ada namanya vibration loss atau water loss ya di cooling tower, karena kalau ada water loss yang cukup besar di cooling tower itu akan menyulitkan kita semisal sumur kita cenderung overeksploitasi atau sudah mulai gitu ya, atau sudah mulai kering, yaitu ciri khas sumur udah mau mati. Dan dia sumur itu udah mau eksploitasi. Kita kenapa eksploitasi? Dia udah mulai kering, udah mulai mati. Itu ciri khas sumur kalau yang apa namanya air, dominasi air tuh gitu. Kalau dia udah kering, nah kalau udah kering, kalau evaluasinya banyak, kita butuhkan butuh izin untuk apa namanya penggunaan permukaan, tanah dan lain-lain dan bayar juga. Gitu. Ada pengaruh pembangkit yang memang sebenarnya permukaan, ya setiap bayar, ketika beli air ada eksekusinya. Makanya kenapa ada yang terbuka, ada yang tertutup, itu salah satunya untuk mengurangi satu street loss, dua evaporative loss. Untuk meningkatkan efektivitas cooling tower dalam memberikan air kondensat. Kalau kita nggak beli, karena kita suka setiap produksinya selalu memproduksi air saat proses. Nah, kalau kita ambil, ini tuh selalu kita cooling towernya levelnya dia akan batas ya, kemudian overflow. Nah, overflow itu yang kita jadikan untuk produksi. Jadi selalu ada penambahan. Jadi kalau ngomong apa namanya water jalannya kita selalu positif dari desain. Karena dari sumur itu karakteristiknya udah dominasi air kan, jadi kita bisa kondensasikan perubahan air. Tapi kalau di tangga tempat kita yang sebelah di Patuhan, karena dia sistem dominan, pas kita kondensasikan produksi airnya nggak begitu banyak. Maka
Makanya selalu perlu ada top up yang pendingin. Itu kurang lebih jelas. Gimana Bu? Kalau yang di sana, iya. Kalau yang di sini kita nggak ada tempat salah. Karena kita selalu memproduksi air, ya. Kita selalu memproduksi air. Iya. Karena karakternya beda. Jadi masuk ke kota itu tuh nggak benar-benar kompor mesinnya 100 itu berapa berbulan. Ya itu yang kita maintain. Makanya teman-teman maintenance di Batu ada namanya program predictive maintenance sama apa ya PDS predictive sama corrective. Nah, yang dilakukan adalah kalau ada korosi ganti. Tapi kalau predictive biasanya isi kita cek, kita kopi. Jadi kan kelihatan nih. Contohnya nih, kalau kita nggak maintain peralatan, mungkin dalam waktu 1 tahun itu udah korosi. Karena memang area diam itu korosi jalannya. Cepat gitu. Coba kamu jalan itu korosi. Contoh nih, kita pernah diurus korosi, seperti kan peralatannya. Banyak lah, kalau bau, itu kok nggak bisa jalan? Jadi itu punya peran dari keren tuh. Apa tuh Mas? Oh, ini kita full, nggak ada solar. Solar itu dipakai saat emergency case saja. Contoh, kalau ada gangguan di sistem jaringan, baru solarnya adalah contohnya kalau apa pompa kita ini pakai diesel, pakai solar. Ya, kita pakai dulu. Jadi sekitar 5%, 3-5% untuk kita, 3%-nya kita pakai untuk operasional peralatan listrik di area kita sendiri. Jadi tidak besar. Pun kalau mau startup kita nggak ada listrik, kita bayar atau backlit ya, atau istilahnya bayar untuk kita nyalain peralatan kita. Tapi kalau nggak ada, baru kita pakai booster untuk startup. Jadi itu jarang banget dipakai di kita. Jadi kita mau bertanya. Boleh. Karena ekonomi saja. Dalam arti ekonomi itu apa ya? Kawah itu kan punya panas. Sebenarnya bisa dimanfaatkan panasnya. Cuma butuh teknologi apa tadi, binary system tadi. Nah, kan sebuah perusahaan itu punya lingkupnya masing-masing. Kawah itu kan bukan area lingkup nasional perusahaan. Jadi memang misalnya kita tuh udah punya WKP, ibaratnya wilayah kecepatan bumi-nya sendiri. Di area dia yang tadi 6 kabupaten sampai ke negara itu udah terdefinisikan mana yang area operasional panas bumi, mana area kawasan wisata, area hutan dan lain-lain. Jadi nggak bisa semata-mata kita ada sawah kita ambil aja mana. Cuma sawah itu adalah salah satu tanda dari di mana ada potensi panas bumi. Jadi kalau sawah, kayaknya ada panas bumi. Potensi itu bisa jadi panas bumi, potensi ekonomi tentu. Mahbarnya itu yang mana ya, dari sini di luar pembangkitnya nanti kelihatan. Jadi fungsinya mahbar itu adalah untuk mengkontrol apa ya, adanya natural iknis dari yang sumber produksi. Jadi kalau dia tiba-tiba sumber itu naik aja, nggak tahu lah kenapa di dalam ada gempa kecil yang membuat si penghalang-penghalang itu
hilang. Nah, ini tiba-tiba nanti bisa aja. Waktu itu ada kejadian lomba, kita tiba-tiba kondisi itu bisa. Jadi di sini nanti operator itu keluarin wattnya. Supaya apa? Karena desain di pembangkit itu sudah kita definisikan. Oh, bisa pembangkit ini peralatan maksimal 12 juta. Kalau tiba-tiba ada apa namanya tambahan uang dari sumber produksi, tekanannya akan naik. Nah, supaya menjaga tekanan itu lalu atau yang kita tentukan, nanti kita jual, kita saja. Itu salah satu proses yang sudah proses. Alat pengaman kita juga di apa di salah satunya itu reduksi fisik juga. Lagi? Boleh. Ya. Jadi cara yang kita mendesain pertama adalah melihat bahan bakarnya atau potensi uapnya. Potensi uapnya kalau kita mau bikin studio ya, kita ada lapangan tanah bumi itu kosong yang tadi saya bilang. Kita kajian dulu, membuktikan ini ada berapa nih uapnya di dalam yang akan kita buat. Sumber-sumbernya ini ada berapa uapnya, berapa ton. Dan informasinya tekanan temperaturnya berapa. Nah itu data itu yang paling penting untuk kita pastikan teman-teman konstruksi untuk dibilang, oh Pak saya butuh kapasitas 70 atau 110 megawatt, satu kali 110 bisa. Nah ini didesainkan berapa. Jadi cara tadi maksudnya kapasitasnya itu ditentukan berarti pertama adalah jumlah source-nya kita punya, temperatur makanan sama flow rate sama temperatur kopi-kopinya. Kedua dari manufakturnya. Bisa aja kita ngomong, Pak, sebenarnya cuma segini, saya butuh yang 1 kali 500 bisa nggak? Bisa aja di bawah bisa, ya, karena nggak ada teknologi kita yang bisa mengubah. Jadi itu dipengaruhi oleh data-data tersebut. Jadi kapasitas itu ngomongin kapasitas generatornya. Jadi source-nya adalah uap pengalihan energi. Bisa sekali. Itu juga yang saya lagi tulis. Itu juga yang lagi saya tulis. Salah satunya adalah melakukan kajian di mana kajian finansial adalah kita mengukur mengobrol sumber baru atau meretrofit turbin. Contohnya yang tadi saya sampaikan, didesain dulu tekanannya dari sumber 12, sekarang turun 10. Jadi saya ini kan 12 dulu ya, tapi sekarang kan turun 10. Itu bisa diterapkan. Dengan penurunan tekanan kita ingin menambahkan kapasitas seperti yang dahulu bisa, atau bisa nambah lagi bisa. Itu kalau sensornya di di Gunung Salak, setahu saya, apa Moncang, mana lagi ya? Yang lain cukup banyak lah, ada dari bicara kondensat itu tidak. Oh, dulunya kan juga ada kondensat. Dulunya, oh dulunya itu kan kondensat itu dari dari dimajuin loh, gak kedengeran. Itu mungkin kalau nggak salah, yang dimajuin kondensat itu jadi kedengaran. Nah itu waktu-waktu. Jadi kita ngambil kata kondensat itu dari prosesnya. Jadi kan prosesnya adalah kondensasi ya, mengkondensasikan fraksi uap menjadi air. Nah, air kondensat itu kita sebut dari proses tadi Pak. Kenapa kita bilang oh ini air kondensat? Karena dia terbentuk dari proses kondensasi tadi. Proses kondensasi itu adalah perubahan
fraksi dari fraksi uap itu jadi air, tapi nggak jadi uap lagi. Nah, ya kita ubah fasenya dari fase uap ke fase air. Gitu. Jadi itu istilahnya kita ambil kondensat itu dari prosesnya kondensasi. Kita mengkondens. Yo, ayo mandi, ada lagi? Cukup? Ya, kita sudahi aja ya pertemuan ini ya. Nanti langsung balik apa balik ke kantor lagi? Gimana di kantor? Boleh. Kalau mau di Salamankan aja. Ya. Yang kelihatan kulit powernya kalau ini apa itu ya?